Ini kita akan mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Namun sebelumnya, mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur teks berita yang biasa kita sebut dengan adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama adalah unsur apa. Biasanya untuk menanyakan kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan di mana tempat kejadian. Yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, siapa? Untuk menanyakan orang yang terlibat di dalam peristiwa itu. Yang kelima, mengapa? Memuat alasan dan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Kemudian, keenam, bagaimana? Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dan ada lagi tambahan satu lagi, yaitu berapa, untuk menanyakan jumlah banyak atau satuan. Namun, unsur berapa ini tidak wajib ada di dalam berita atau tidak selalu ada di dalam teks berita. Oleh karena itu, saya beri warna yang berbeda ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur berita. Struktur berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik, yang artinya susunan informasi bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Pola piramida terbalik bisa dilihat pada bagian berikut ini. Pada bagian awal adalah judul berita, kemudian lead atau kepala berita, selanjutnya body atau badan berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Perlu kalian ketahui bahwa judul berita biasanya mewakili dari seluruh isi berita. Lead berita adalah bagian awal dari berita. Biasanya berisi informasi terpenting berita, memuat 5W+1H, dan ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Sedangkan body atau badan berita biasanya berisi penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita di paragraf pertama atau di bagian kepala berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Biasanya berisi penutup berita, bisa berupa kesimpulan atau saran. Bisa juga berisi penegasan kembali inti berita. Ekor berita ini tidak harus ada di dalam berita. Perhatikan contoh analisis struktur teks berita di bawah ini. Jika slide ini terlalu cepat, bisa kalian pause terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu unsur kebahasaan teks berita. Ada 6 unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Unsur yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa atau ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya sebagai berikut ini. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya.
Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Unsur kebahasaan berita yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Unsur kebahasaan teks berita yang terakhir adalah menggunakan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya sebagai berikut ini.